Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali silaturahmi kita dengan kami Dr. Yulian Azhari. Semoga kita selalu termasuk orang-orang yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Karena kita bisa berada di posisi seperti ini itu berkat doa dan kerja keras orang tua yang melahirkan kita, yang mendidik kita dari kecil. Maka itu orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu mendoakan, merawat serta memberikan makan, memberikan bantuan, baik itu materi atau spirit bagi orang tua kita. Jadi kita semua di muka bumi ini mempunyai orang tua. Mana mungkin kita bisa terlahir di muka bumi ini kecuali berkat adanya orang tua kita. Maka sayangilah orang tua kita. Kita benar-benar sangat terharu, merasa hibah dan sedih, miris melihat mendengar kisah yaitu terlahirnya Ananda Farel Prayoga di muka bumi ini. Maka marilah kita bantu support, berikan inspirasi kepada Ananda Farel sehingga dia mendapatkan spirit motivasi yang sangat tinggi, berjuang untuk melawan semua kendala kehidupan yang dia alami. Mengapa Ananda Farel ini menjadi inspirasi bagi kita semua? Bahwa beliau di dalam kandungan pun Ananda Farel tidak diinginkan lahir oleh ibu tirinya, dengan sengaja untuk menyakiti atau memberikan tekanan-tekanan kepada ibu kandungnya yang mereka pada saat itu pernah tinggal satu rumah. Karena ibu tiri Ananda Farel itu dia tidak tahu kejadian-kejadian seperti ini akan sangat berbahaya. Ya, dia tidak tahu atau tidak mengerti, bahkan dia tidak mengerti kejadian ini akan sangat berbahaya buat Ananda Farel, sehingga Ananda Farel termasuk menjadi korban ya. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Kalau kita bayangkan seseorang yang tidak diinginkan untuk lahir ke dunia ini, benar-benar kita merasa hibah, kita merasa pilu hati kita mendengar keterangan, mendengar yaitu penderitaan Ananda Farel. Ibu tirinya tidak inginkan dia lahir ke dunia. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah merupakan suatu tindakan-tindakan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluarga besarmu dari siksa api neraka. Tindakan ibu tiri Farel ini adalah tindakan neraka jahanam. Dia akan menjadi laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak menginginkan Ananda Farel terlahir ke dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi Allah itu akan selalu mengangkat derajat orang-orang yang selalu dalam keadaan tersiksa, mereka yang selalu dalam keadaan teraniaya. Percayalah, kita punya Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah akan selalu mengangkat derajat umatnya yang mereka selalu dalam keadaan teraniaya. Masa kecil Ananda Farel begitu mengenaskan, yang pernah dipaksa tidak boleh tidur semalaman karena tidak dapat menghasilkan ngamen. Mungkin kalau yang namanya ngamen ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Ya juga
mengandalkan belas kasihan orang lain. Ya, kalau orang yang dia temui itu mereka mempunyai rasa kasihan, tetapi tidak semua orang yang bisa merasa kasihan kepada seseorang. Jadi memang tidak semua manusia yang selalu merasa hibah kalau melihat seseorang, karena orang beda-beda. Jadi mana mungkin Ananda Farel itu akan mendapatkan uang terus setiap hari dengan kekuatannya, yaitu menjadi seorang pengamen, mencari nafkah dengan seadanya, yang pada saat itu dia masih kecil, yang dapat dia lakukan ya hanya itu. Itu pun juga yang kita sangat tidak bisa melupakan bagaimana penderitaan dia di dalam kandungan. Subhanallah, sengaja ibu tirinya yaitu memberikan tekanan-tekanan, memberikan perkataan yang tidak baik, dan memperlakukan ibu kandungnya supaya kalau ibu kandungnya itu stres, ibu kandungnya dalam keadaan menderita, otomatis itulah yang bisa salah satu dapat menggagalkan si janin bayi itu untuk gagal terlahir ke dunia. Subhanallah, nauzubillah min zalik. Tetapi Allah itu maha kaya. Percayalah, Allah itu maha agung. Allah itu tidak buta. Walaupun dibuat dengan sebegitu menderitanya ibu kandung Farel Prayoga, tetapi Farel Prayoga tetap terlahir ke dunia. Kalau Farel Prayoga tidak terlahir ke dunia, mana mungkin kita bisa bertemu dengan Ananda Farel, walaupun melalui media TV atau langsung bisa ketemu langsung. Subhanallah. Nah, ini adalah kehendak Allah. Kun fayakun. Segala sesuatu kalau Allah telah berkehendak, Allah hanya berkata, maka akan terjadi segala sesuatu. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai terjadi kepada diri kita dimanapun berada. Janganlah itu menghalangi bayi itu untuk lahir. Jangan dihalangi, jangan digugurkan. Subhanallah. Karena kayak Ananda Farel, beliau walaupun masa lalunya, masa kecilnya di kandungan tidak dikehendaki untuk terlahir ke dunia, tetapi lihat nasib Ananda Farel sekarang. Nah, maka dari itu teguran bagi manusia yang ada di muka bumi ini, apalagi yang mereka mempunyai hati yang sangat jahat, yang tidak menginginkan seseorang lahir ke dunia. Tapi Allah Maha Kaya. Kalau kata Allah lahir, ya lahir. Dan siapa sangka dia walaupun sempat mau digugurkan, sempat mau dikehendaki, intinya dilarang untuk terlahir, tapi nasibnya kita lihat. Ya ibu tirinya maunya lahir Farel itu digugurkan atau tidak terlahir di muka bumi ini, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ananda Farel. Tetapi Allah Maha Kaya, Allah berikan kesempatan Farel Prayoga untuk terlahir ke dunia. Walaupun begitu sakitnya penderitaan. Nah, bagi kita, wahai semua rekan-rekan kita yang masih hidup di muka bumi ini, janganlah kita menyiksa bayi yang ada di dalam kandungan kita sendiri atau di kandungan orang lain. Tetapi janganlah berbuat seperti itu, karena belum tentu nasibnya yang dikehendaki tidak, yang seseorang menghendaki dia tidak terlahir di muka bumi ini, ternyata nasibnya menjadi orang besar, nasibnya menjadi orang-orang yang benar-benar besar, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Ananda Farel, siapa sangka beliau menjadi anak yang begitu sukses dan dermawan. Coba kalau dia tidak terlahir di muka bumi ini, mana mungkin kita bisa menikmatin
lagu-lagunya yang sangat indah, suaranya yang sangat merdu. Tetapi Allah memang tidak tidur. Allah itu maha kaya, Allah maha agung, sehingga Ananda Farel bisa terlahir di muka bumi ini dengan lengkap dan sempurna dan paripurna, diberikan talenta yang sangat luar biasa. Subhanallah. Maka dari itu, wahai semua, sekali lagi kami sampaikan kepada semua umat di muka bumi ini, janganlah kita berusaha selalu menghalangi, menghendaki seseorang untuk tidak terlahir ke dunia, karena itu adalah laknat dan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melaknat orang-orang yang selalu melarang atau menghalangi seseorang untuk terlahir ke dunia. Semoga tausiah kita bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like yang banyak, subscribe yang banyak, dan bantu komen yang membangun, serta bantu share channel YouTube kita ini, channel Dr. Yulian Azhari, spesial channel support dan doa buat kita semua. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.